Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz cukup? Sakit langsung dimulai awal Pak Ustaz ya. Mulai ya. Sambil direkam juga. Suara saya jelas Pak ya? Jelas Pak Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya ya? Reski ya? Alhamdulillah. Alamin, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga senantiasa kita bisa mengikuti kajian pada siang hari ini, pada hari Senin 13 Maret 2023. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga besok di akhir zaman. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kajian rutin siang hari ini bersama Ustadz Joko. Beliau live dari Bekasi, dan insya Allah untuk tema pada siang hari ini yaitu mempersiapkan pertemuan dengan Ramadan. Baik, tanpa mengurangi manfaat, langsung saja kita dengarkan kajian dari Ustadz Joko. Kepada Ustadz Joko, kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Oke, suaranya jelas Pak ya? Jelas Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku di PT HEW di Purbalingga, alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah, selawat sejahtera semoga tercurahkan kepada yang terpilih dan terkasih dari seluruh umat manusia, ialah Nabi terakhir, pembawa risalah terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikuti jejak langkah beliau. Saudara-saudara sekalian, dalam hitungan hari, ya, insya Allah kita akan kedatangan satu momentum satu syariat yang nyaris sama dengan diutusnya manusia di muka bumi. Artinya itu satu kegiatan yang ada korelasinya dengan diutusnya manusia di muka bumi ini, yaitu puasa. Jadi puasa itu satu kegiatan, satu syariat yang sudah lama tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Seperti kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu artinya syariat puasa adalah syariat yang inherent, yang sama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Setiap kali kita bertemu dengan Ramadan, saya selalu berpikir, kenapa orang begitu disuruh untuk berpuasa itu serentak seluruh populasi kaum muslimin di seluruh dunia, yang hari ini mencapai sekitar kisaran 6 miliar, saya kira ya, umat muslim di dunia itu serentak berpuasa. Artinya satu Ramadan mereka serentak berpuasa. Adapun jatuhnya satu Ramadan berbeda itu hal yang tidak terlalu prinsip, karena perbedaan itu selalu ada. Tetapi perintah berpuasa itu selalu ditaati oleh kaum muslimin yang ada di planet bumi ini.
tidak ada satu negara pun yang melakukan penangkapan atas orang yang tidak berpuasa. Tidak juga disuruh polisi-polisi untuk menghukum orang yang tidak berpuasa. Itu tidak ada satu negara pun. Baik itu negara yang mayoritas muslim maupun negara yang minoritas muslim. Jadi perintah berpuasa yang tidak diawasi oleh negara, tapi sedemikian taat oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Itu artinya agama lebih berwibawa daripada negara. Itu artinya begitu. Yang saya pikir seperti itu. Karena tidak ada petugas negara yang menangkap, menghukum orang yang tidak berpuasa. Tapi tetap saja, tanpa kehadiran pihak berwajib dari setiap negara, itu perintah berpuasa sedemikian ditaati serta-merta oleh umat muslim di planet ini. Itu artinya agama ini begitu berwibawa. Lebih berwibawa daripada negara, imperium, atau apapun namanya. Kita lihat imperium Persia dan Romawi dulu begitu berjaya. Hari ini tidak ada imperium. Yunani dulu begitu terkenal dengan filosof tingkat dunia. Hari ini Yunani bayar utang aja susah. Jadi negara imperium itu bisa datang dan pergi. Sementara agama itu ada. Ikhwan dan akhwat sekalian, disinilah korelasinya. Kenapa Nabi lebih abadi daripada raja-raja? Ya, raja-raja yang ada di dunia ini itu tidak abadi. Tapi Nabi lebih abadi ajarannya daripada raja-raja. Karena agama ini ternyata lebih berwibawa daripada negara, daripada imperium. Karena negara melihat manusia dalam skop kolektif. Tapi agama melihat manusia dalam skop individual. Negara melihat manusia dalam skop individual itu hanya membayar pajak terbesar. Itu baru treatmentnya itu treatment individual. Tapi selama ini kita tidak dilihat oleh negara secara pribadi, lebih kepada secara kolektif. Tapi agama itu melihat kita secara individual. Sampai cara kita berkeluarga itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh agama. Cara kita berkeluarga. Innallaha kana alaikum raqiba, dalam akhir dari surat An-Nisa ayat 1. Sesungguhnya Allah memantau kehidupan kamu dalam berkeluarga. Innallaha kana alaikum raqiba. Memantau terus Allah kehidupan kita berkeluarga. Artinya kita dilihat secara individual. Ya. Ini saya mau memberitahu tentang filosofi agama begitu hebat dibandingkan dengan negara. Maka serentak seluruh kaum muslimin di planet bumi ini nanti 1 Ramadan itu berpuasa. Walaupun tidak ada iming-iming dari negara, tidak juga hukuman dari negara yang akan menghukum orang yang tidak berpuasa. Tapi kesadaran penuh dari seorang manusia muslim itu mengajarkan kepada kita. Ternyata agama lebih abadi. Ajarannya lebih bertahan lama karena dia sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah Allahil lati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah. Fitrah yang sesuai dengan penciptaan manusia. Ya, dan tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami fitrah. Di sini agama menjadi satu hal yang harus kita perhatikan, satu aspek yang
Sebenarnya dia mendominasi hidup kita tanpa kita sadari. Kita bangun tidur sampai mau tidur lagi pakai agama. Ya, kita pakai agama, pakai syariat. Mau makan bismillah, mau masuk WC baca doa, keluar WC lagi gufronaka, mau makan selesai makan alhamdulillah, mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, masuk rumah assalamualaikum. Jadi kita itu hidup dilingkupi dengan spiritualitas atau syariah. Spirit syariah itulah yang menyebabkan kita menjadi manusia yang benar. Ketika nafsu kita itu mendominasi hidup kita, jadilah dia kita manusia yang tidak sesuai dengan fitrah. Pengendalian nafsu salah satunya adalah mengendalikan makan, minum, dan hal-hal yang sebetulnya boleh, tetapi tidak boleh selama sebulan. Itulah puasa. Itulah puasa. Dia jangan jadi beban puasa itu. Ya. Kalau puasa itu jadi beban, itu orang yang setelah berbuka, dia akan balas dendam. Karena keinginannya tidak tercapai di siang hari. Makanya malamnya dia langsung balas dendam. Itu karena dia menganggap puasa itu beban. Dan itu anak kecil sebetulnya yang harusnya begitu. Ya. Harusnya anak kecil ya yang memahami puasa itu ya sesuatu yang beban dia. Akibatnya dia nanti begitu berbuka bisa balas dendam. Terawihnya dan ini lagi beban lagi. Kata gurunya ini buku minta ditandatangani oleh imam terawih dan penceramah terawih. Beban lagi dia. Padahal terawihnya cuma 2 rakaat, habis 2 rakaat sarungnya dibuka, keluar beli batagor, beli somai, habis itu main sama temennya. Tapi bukunya dipegang, nanti begitu terawih selesai masuk lagi masjid, diantarkan buku yang ditandatangani oleh imam dan penceramah terawih. Jadi beban lagi. Jadi kita kadang-kadang pendidikan kita itu seperti robot gitu. Disuruh puasa dicontreng, terawih dicontreng, tapi tidak ada ruh. Tidak ada ruh yang mengendalikan itu semua. Seolah-olah seperti robot, seperti mesin. Robot emang bisa sholat, sangat bisa. Orang Jepang pinter itu bikin robot bisa sholat. Tapi adakah hati di dalam robot itu? Tidak ada. Persis waktu kita sholat, kita berpuasa, kita terawih, itu jadi beban. Puasa sendiri jadi beban. Kalau siang rokok terus, ngerokok terus, begitu nggak ngerokok beban dia. Waduh, asam benar ini katanya. Mulut ini rasanya asam. Biasa ngerokok tidak merokok. Biasa sarapan nggak sarapan. Puasa jadi beban. Memang sebagian orang bisa begitu memahami puasa. Karena puasa itu tidak makan dalam hitungan jam. Dan itu mengancam kejiwaan, maksudnya mengancam mengancam dirinya menjadi orang yang sangat tersiksa ketika berpuasa. Sangat tersiksa. Biasa bohong, nggak boleh bohong. Ya kan? Biasa ngomongin orang, ngerasani gibah, nggak boleh gibah. Biasa ngerokok, nggak boleh ngerokok. Apalagi yang kita biasa melakukan, tapi tidak kita lakukan. Itu terjadi di Ramadan. Padahal saudara-saudaraku sekalian, pelapar itu, ya pelapar, itu cara yang efektif untuk melihat kesehatan kita. Itu lapar, puasa. Kita kalau disuruh kontrol kolesterol,
gula darah, asam urat yang sangat hasilnya itu memuaskan, itu puasa dulu sekitar 8-10 jam. Ya. Jadi periksa gula darah dengan puasa, dengan periksa gula darah tidak puasa, hasilnya lain. Ya. Ya. Itu akurasi hasil, itu lebih kepada yang berpuasa. Jadi puasa dipakai sebagai mekanisme untuk melihat kesehatan diri kita. Juga puasa dipakai untuk kesehatan jiwa kita. Waktu Maryam hamil tidak ada bapaknya dan mengasingkan diri, itu kata Allah, fa imma taroyinna minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya Maryam, kamu hamilnya, kandungan kamu sudah besar. Kalau kamu melihat orang, ya, katakan hari ini aku berpuasa dan aku tidak akan berbicara dengan satu orang pun. Kenapa berpuasa dan tidak berbicara itu disuruh Allah? Karena kalau dia tidak puasa bicara, ngobrol sama orang, orang itu akan bertanya tentang dirinya yang seperti itu. Karena orang tahu dia belum bersuami. Begitu tahu perutnya besar, pasti orang akan bertanya. Pertanyaan itu menjadi sumber kesedihan Maryam. Sedangkan orang hamil tidak boleh sedih. Makanya ayat di atasnya sebelumnya menghibur Maryam. Fakuli washrobi wa qurri aina. Ya Maryam, makanlah dari pohon kurma yang engkau goyangkan itu. Kurmanya berguguran, kamu makan. Fakuli washrobi, kamu minum dari anak sungai yang mengalir di bawah kamu. Wa qurri aina, bersenang-senanglah kamu. Jadi orang hamil disuruh bersenang-senang sama Allah, itu teori psikologi modern hari ini yang ditiru oleh Barat, bahwa orang hamil tidak boleh sedih. Itu ajaran Quran. Fakuli wasrobi wa qurri aini fa imma taroyinna bashar wa imma taroyinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi puasa dan tidak berbicara dipakai sebagai mekanisme supaya orang tidak berbicara sama Maryam. Maryam tidak boleh menjawab pertanyaan orang tadi. Karena begitu dijawab, sebelum dijawab juga ketika orang bertanya, itu sumber kesedihan yang membahayakan kehamilan Maryam. Jadi puasa dipakai mekanisme kesehatan, juga sebagai mekanisme kesehatan jiwa, ketenangan. Aisyah juga begitu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika berita di Madinah tersebar secara masif bahwa beliau berselingkuh dengan sahabatnya Nabi yang bernama Sofwan. Ya. Itu masif. Berita Aisyah itu naik ontanya Sofwan. Ya, naik ontanya Sofwan, dan terakhir 2 orang yang pulang dari peperangan. Itu tandanya Aisyah selingkuh. Itu kesimpulan orang-orang munafik Madinah. Itu terbawa kaum muslimin sebagian dengan isu. Apa yang terjadi pada Aisyah? Aisyah pulang ke rumahnya atas izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang ke rumah. Dia mengasingkan diri. Rumit, kemerungsung. Ya. Tidak bisa dijelaskan juga masyarakat. Lebih baik saya diam. Didatangi oleh Rasulullah. Ya Aisyah, kalau engkau memang melakukan itu, ngaku aja, ya Aisyah.
ngaku saja, katakan saja, insya Allah Allah akan mengampuni. Coba katakan Aisyah, apa sebenarnya yang terjadi dengan kisah itu? Akui saja ya Aisyah, aku akan mendoakan kepada Allah. Semoga kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau saya katakan saya tidak melakukan itu, berita itu sudah masif di kota ini, dan banyak orang tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Kalau saya mengatakan, iya saya melakukan itu, saya berdusta. Lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya, dan saya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu turun ayat tentang haditsul ifk, orang-orang yang menuduh keji wanita-wanita berbuat keji, orang-orang yang menuduh wanita berbuat keji itu hukum orang. Artinya Aisyah clear persoalannya, Aisyah tidak melakukan itu dan Allah mengampuni. Jadi Aisyah diam, Maryam diam. Diamnya itu memang mekanisme yang dipakai untuk menenteramkan jiwa. Makanya orang puasa itu hari pertama banyak diam. Coba nanti buktiin. Bukan apa-apa diamnya, lapar, ya kan? Kaget biasa kemarin ngemil, ya kan? Sekarang nggak ngemil, lapar dia. Begitu lapar dia diam aja. Tapi itu mekanisme dalam kesehatan psikologi memang begitu. Diam. Puasa kalau bagus nanti kita langsing. Tapi langsing itu bukan tujuan puasa, itu bonus. Gitu. Kalau puasa gula darah kita, kolesterol kita, asam urat kita bagus, itu bonus. Tujuannya la'alakum tatakun tetap saja. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, itu puasa. Jadi ini tinjauan psikologis dan tinjauan fisik. Ya. Puasa itu bahwa dia jangan jadi beban karena dia baik bagi kita. Oh, cuma diambil 30 hari dari 365 hari. Masih ada 330 hari kita kenyang. Ya. Masih ada 300 lebih hari kita kenyang. Masa cuma 30 hari doang kita nggak berani dan jadi beban? Kan lucu. Ya. Kan aneh, ajaib. Kalau kita ketakutan dengan waktu kita berpuasa. Saudara-saudara sekalian, ya, puasa yang kita lakukan dengan yang Nabi lakukan jauh lebih banyak kita. Artinya, kesempatan puasa Ramadan, Nabi cuma 9 kali. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, Nabi hanya hidup sampai 11 Hijriah. Jadi 9 kali, 9 tahun Nabi puasa. Kita udah ada yang 10, 11, ada yang 20, ya kan? Udah banyak kita puasa. Nabi hanya 9 kali atau 9 tahun. Tapi ini kaidah besar itu. Apa itu kaidah besarnya? Kaidah besarnya, Allah lebih menginginkan kita masuk surga daripada diri kita sendiri menginginkan kita masuk surga. Ya, ini kaidah besar. Ya. Jadi Allah lebih menginginkan diri kita masuk surga daripada diri kita sendiri menginginkan masuk surga. Apa buktinya? Buktinya puasa itu. Siapa yang berpuasa selama sebulan dengan iman dan perhitungan, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Itu kan artinya kesempatan yang 30 hari itu dengan tarawih, dengan tilawah yang ikhlas, dengan sedekah yang sebisanya, ya, itu kan mengantarkan kita kepada ampunan Allah seluruh dosa-dosa kita. Hanya 30 hari. Ada lagi 1 malam. Kalau kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, namanya Lailatul Qadar. Itu lebih tajam lagi bahwa Allah lebih menginginkan kita masuk surga daripada diri kita sendiri menginginkan kita masuk surga. Karena di akhirat
cuma ada satu muskilah, cuma ada satu problem di akhirat. Kalau kita tidak masuk surga, itu di akhirat ya. Kalau di dunia jangan ngomong dulu surga, karena kita belum mati. Gitu. Ada orang sebagian begitu kan, jangan dulu ngomong surga, kita belum mati, takut, ya nggak? Jangan dulu mati, kita belum nikah. Jangan dulu mati, saya belum punya anak. Jangan dulu mati, saya belum menikmati, saya mendidik anak saya menjadi sukses. Banyak alasan kita tidak berani mati. Karena masuk surga itu kita mati dulu. Ya, kita mati dulu. Saya akan menyebutkan satu ayat yang antum semua sudah hafal. Tapi orang-orang Badui itu orang yang di pedalaman, yang jauh dari kota, jauh dari peradaban. Jadi kalau peradaban itu the civilized, kalau orang Badui itu uncivilized. Jadi orang yang tidak beradab, orang Badui. Makanya di zaman Nabi kencing di masjid. Begitu kencing di masjid, Umar bin Khattab, semua sahabat reaktif. Ada yang mau menggal lehernya, ada yang mau mukul, ada yang macam-macam. Kata Nabi, jangan stop. Biarkan dia kencingnya selesai, baru nanti kita tegur. Karena kalau kencingnya lagi begitu, kita tegur, itu bisa lari dia kencingnya di mana-mana, najisnya malah melebar kemana-mana. Yang kedua, orang kalau lagi kencing, buang air kecil, di stop secara tiba-tiba, sakit. Jadi bijaknya Nabi mendiamkan orang Badui. Itu orang Badui kelakuannya begitu. Ya. Apa hubungannya saya berbicara Badui? Tapi dalam hal bahasa, orang Badui itu hebat. Ya. Dalam hal bahasa. Jadi bahasa Arab yang amnya, bahasa Arab yang asli, yang orisinal, yang ori, itu orang Badui lebih tahu daripada orang kota. Contoh, ayat al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya kan? Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke kubur. Kata orang Badui, hatta zurtumul maqabir. Itu tandanya Allah akan membangkitkan kita kembali. Itu orang Badui begitu kesimpulannya. Emang dari mana kesimpulan begitu? Bukankah artinya di terjemahan bahasa Indonesia sekarang ini, di Departemen Agama, di terjemahan itu, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu sampai kamu masuk kubur. Kenapa orang Badui kesimpulannya bahwa kita akan dibangkitkan lagi setelah dari kubur, sedangkan arti ayat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sampai masuk kubur. Kenapa orang Badui lebih jauh artinya? Pasti kita dibangkitkan. Kenapa? Karena orang Badui tahu arti kata hatta zurtumul maqabir. Zurtum itu artinya ziarah. Ziarah itu apa? Ziarah itu mampir. Ya, kita ziarah kubur, mampir aja di kubur. Maksudnya menziarahi kuburan saudara kita. Itu kita mampir. Habis itu kita pulang lagi ke rumah. Kita ziarah saudara kita. Itu datang ke rumah saudara kita. Mau 3 hari, mau sepekan, mau berapa hari, silakan aja. Tapi pasti kita pulang ke rumah. Itu namanya ziarah. Itulah arti kata zurtum. Itu artinya waktu kita mati betulan nanti masuk kubur, itu cuma mampir. Orang Arab Badui tahu betul itu. Tahu betul bahwa maksud ayat itu hatta zurtumul maqabir, kamu hanya mampir di kubur. Wah, berarti kamu pasti dibangkitkan. Gitu. Itu hebatnya orang Badui itu. Jadi secara peradaban itu terpinggirkan, uncivilized tadi, tidak beradab, tetapi secara bahasa dia lebih ngerti daripada orang kota. Itu ciri Badui. Makanya begitu dengar ayat al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia udah punya kesimpulan. Pasti semua kita akan dibangkitkan. Karena begitu kita mati masuk kubur, itu cuma zurtum, itu cuma ziarah, itu cuma mampir. Kalau mampir pasti ada tujuan.
yang hendak dituju selain mampir itu. Maka kesimpulannya semua orang akan dibangkitkan setelah dia mati. Nah, itu Badui begitu. Ya. Itu contoh. Nah, apa hubungannya tadi dengan syariat, saya ya? Maksudnya hubungan dengan syariat gitu ya. Bahwa orang syariat Islam itu berupa puasa itu ya, itu lebih lebih kita dekat dengan syariat tadi. Ya. Puasa itu melatih basiroh. Basiroh itu artinya pandangan hati. Ya. Kita memandang dengan hati nurani kita ya, yang sangat tajam berkat kita sering melakukan puasa. Itulah gunanya puasa dipakai sebagai instrumen untuk menajamkan mata hati kita. Itu puasa. Itu. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, waktu kita berpuasa, itu sesungguhnya kita sedang melawan tarikan-tarikan nafsu. Nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini yang buruk kita ditarik terus. Begitu puasa, tarikan nafsu itu jadi kecil. Tapi jangan digedein nanti malam. Begitu buka, nafsunya gede lagi, itu salah. Tapi bahwa semua pakai nafsu, benar. Kita makan, nggak pakai nafsu. Bahaya, makan lu harus pakai nafsu. Makanya disebut nafsu makan. Kita mau mendatangi pasangan kita, juga pakai nafsu. Boleh, karena nafsunya halal. Ya kan? Tapi nafsu yang tidak benar itu ya tidak yang dilarang. Puasa mengendalikan kita dari nafsu. Ya, nafsu, hawa, nafsu. Karena nafsu itu ada yang baik, ada yang benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu sikap fujur dan sikap takwa. Sikap durhaka dan sikap baik. Maka ketika berpuasa itu berkembanglah sikap baik kita jadi orang baik. Biasanya nggak pernah sholat malam. Tiba-tiba jadi tarawih kita di masjid. Ya Allah, tetangga kita juga bingung itu. Ya, istri kita juga bingung, orang tiap malam kita bangunnya habis subuh terus. Sekarang kita tarawih, rajin betul ketika Ramadan. Kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba terjadi perubahan secara radikal ya, di Ramadan itu? Iklimnya, nuansanya, atmosfernya itu jadi baik semua manusia. Beneran ini. Ya. Jadi baik semua. Tiba-tiba jadi enteng. Kita buka Al-Quran, kita baca. Ya, satu lembar atau satu halaman. Tiba-tiba jadi enteng. Padahal boro-boro kita buka itu tiap hari. Mungkin sepekan sekali kita buka Quran. Itu karena iklimnya adalah setan-setan dibelenggu di selama bulan Ramadan. Tapi kebangetan kalau setan udah dibelenggu, kita sendiri tidak melaksanakan kebaikan. Itu Nabi mengatakan, dengan apa lagi orang itu diampuni kalau tidak dengan Ramadan? Itu konteksnya itu. Dengan apa orang itu diampuni kalau tidak dengan Ramadan? Ini adalah media. Ini adalah instrumen. Ini adalah cara Allah mengampuni umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ada orang yang ugal-ugalan selama Ramadan. Dia tidak mampu memetik kuntum-kuntum bunga di taman Ramadan. Kebangetan. Karena dia tidak punya goal atau tujuan puasa itu. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi bertakwa. Maka persiapan dari sekarang, persiapkan. Ya. Ilmunya kita serap dulu tentang puasa. Kemudian jangan ada beban, itu yang saya katakan.
Begitu ada beban, kita jadi ketakutan. Kalau ada beban, begitu berbuka, maaf ya, begitu berbuka puasa, itu sebetulnya begitu sudah kerongkongan sudah basah, itu sebetulnya hilang semua itu. Kan doa buka puasa begitu kan, telah hilang lapar dan dahaga, dan balasan telah engkau siapkan insya Allah. Kita kalau tidak ada balasan, puasa doang nggak ada balasan, nggak menarik juga, nggak punya ekspektasi kan, nggak punya harapan tentang pahala. Tapi kata Allah, kata Nabi dalam doa buka puasa itu, dan pahala telah ditetapkan. Kalau pahala ditetapkan, itu artinya Allah menjanjikan balasan bagi orang yang berpuasa. Ini orang Badui lagi nih, waktu mengartikan ayat in takrudullaha qardon hasan. Siapa yang mau memberikan hutang yang baik kepada Allah. Coba tuh bahasanya qardon. Qard itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kredit. Bahasa Indonesianya utang. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, siapa yang mau ngutangin kepada Allah dengan utangan yang baik. Jadi orang infak itu bahasa Qur'annya memberikan utang kepada Allah. Jadi Allah berhutang kepada kita. Waktu kita mengeluarkan infak kita, Allah berhutang. Kata orang Badui itu artinya pasti dibalas. Karena utang itu wajib dibalas. Utang itu kudu disaud. Utang itu harus ditunaikan. Kalau Allah yang utang sama kita, itu pasti dibalas. Jadi orang yang menginfakkan hartanya, menurut orang-orang Badui, nggak usah pakai tafsir yang jelimet. Itu pasti dibalas orang yang berinfak di jalan Allah. Karena Allah membahasakannya dengan kredit, utang. Ya. Sama, puasa juga. Puasa itu sudah disiapkan sama Allah balasannya. Apa itu? Nggak tahu kita. Karena kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Kata Allah ini dalam hadis qudsi. Wa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Kita mesti percaya waktu kita di Allah ngutang sama kita, ayatnya pakai ayat kredit, utang. Kalau Allah ngutang pasti dibalas. Tapi kalau orang lain ngutang, hukumnya wajib ditunaikan. Urusan orang itu tidak membayar utang itu urusan lain. Tapi hukum hutang itu wajib ditunaikan. Kalau Allah ngutang sama kita, udah nggak usah khawatir. Pasti kita dibalas. Begitu juga puasa. Itu pasti dibalas sama Allah. Makanya ini ilmu supaya kita mantap puasa itu. Sudahlah, tahun lalu kita puasanya nggak pakai ilmu atau ilmunya kurang. Sekarang ilmu kita kudu mantap. Ya. Harus mantap ilmu kita dengan begitu banyak puasa. Dan jangan takut, puasa itu disyariatkan di zaman Nabi pada tahun kedua Hijriah. Artinya 15 tahun kenabian. 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, baru Allah mewajibkan puasa. Dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah pasti orang-orang beriman bisa melakukan tugas itu. Pasti orang-orang beriman bisa melaksanakan kewajiban itu. Karena Allah sudah mengukur dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani beban kepada orang yang tidak sanggup untuk memikul beban itu. Ketika Allah memikul
memikulkan beban kepada kita berupa memikulkan tugas syariat berupa puasa, pasti kita bisa. Karena Allah sudah mempersiapkan 13 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah, sehingga 12 tahun. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini rahasia. Ya, berat memang, tetapi ada pengecualian, exception dalam segala hal. Rukhsah, ya kan? Terutama perempuan, datang bulan nggak puasa, nanti hamil, ya harus bed rest nggak puasa lagi. Ada yang menyusui nggak puasa lagi. Tahun ini menyusui, tahun depan hamil, tahun depan menyusui lagi, hamil lagi, nggak pernah puasa. Bayar fidyah. Itu selalu ada exception, ya, pengecualian dalam setiap kewajiban kita. Itu ada. Yang tidak ada exception apa? Sholat. Ya kan? Sholat mau apa kita? Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa bareng isyarat. Gak bisa juga disolatkan. Jadi, ini maksud saya, supaya kita waktu menyuruh anak kita melakukan puasa, ya, itu orang tuanya lebih khawatir dari anaknya. Ya kan? Anaknya seneng aja. Wah, lari-lari. Orang tuanya, udah nak, kamu tidur aja nak. Masih lama, maghrib. Ya kan? Jadi orang tua yang khawatir anaknya nyantai aja. Itu kata Sigmund Freud, seorang psikoanalis. Dia lagi benar ngomongnya nih. Ya, dia lagi benar. Apa dia bilang? Ada kesenangan yang dialami manusia manakala dia bisa menahan keinginan jasmani. Jadi kalau manusia itu bisa menahan keinginan jasmaninya, itu ada kebanggaan, kata Sigmund Freud. Ini Freud lagi benar ini. Ya, pikirannya lagi benar. Tapi waktu dia bilang bahwa bayi yang begitu lahir menyusui ibunya, itu lebih kepada tarikan seksual. Itu setting itu, ya. Sigmund Freud lagi gendeng itu. Ya, ini lagi benar aja. Persis seperti Stephen Hawking, fisikawan yang belum lama meninggal, ya kan, dari Inggris, di kursi roda. Ketika dia bilang alam ini terjadi, ada dentuman besar, Big Bang, ada black hole, ada apa namanya, lubang hitam, itu lagi benar itu Stephen Hawking. Nanti gendengnya keluar lagi, surga dan neraka itu hanya isapan jempol, hanya dongeng. Itu lagi gendeng Stephen Hawking. Ya. Nah, jadi kembali kepada puasa tadi, bahwa kita sebagai orang tua justru kadang khawatir melihat anak-anak kita berpuasa, anak-anak kita justru nyantai menghadapi puasa itu. Inilah kebenaran apa kata-kata psikoanalis yang dipakai sebagai rujukan ilmu-ilmu psikologi atau psikologi, ya, itu menjadi benar. Ada korelasinya dengan puasa yang akan kita lakukan sebentar lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Joko. Jazakallahu khairan Ustadz atas tausiahnya. Sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas Aziz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya